Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi terkait dengan mata kuliah aspek gizi pengolahan pangan. Topiknya yaitu label pangan dan juga informasi nilai gizi. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu ada 3 ya. Yang pertama, definisi label pangan. Kita di sini akan mengetahui secara keseluruhan label pangan itu seperti apa, ya. Kemudian komponennya, penyusun dari label pangan, ya, seperti nanti ada tanggal produksi, kemudian komposisi, berat bersih dan lain-lain, ya, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, topik utamanya yaitu informasi nilai gizi, ya, mulai dari definisinya, kemudian apa saja yang ada di dalam informasi nilai gizi dan bagaimana cara membuat informasi nilai gizi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, ya, terkait pangan, di situ tertulis ya definisi dari label pangan sendiri, yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan. Ya, dimasukkan ke dalam, bisa ditempelkan juga, atau merupakan bagian kemasan pangan. Yang selanjutnya, dalam peraturan pemerintah, ini disebut label. Ya, jadi secara keseluruhan atau secara pengalaman kita, sebenarnya kita sudah sangat sering ya menemui label pangan, terutama di kemasan produk begitu ya. Nah, yang mengeluarkan pedoman dari label pangan olahan ini yaitu BPOM ya. Jadi Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, itu yang mengeluarkan pedoman terkait dengan label pangan olahan. Ya, di sini terakhir tahun 2020. Jadi nanti silakan dibaca karena untuk mahasiswa teknologi pangan ini sangat penting ya diketahui karena kalian berhubungan dengan pangan gitu ya, memproduksi pangan ya. Ketika kalian nanti akan bekerja atau nanti bisa membuat usaha sendiri, kalian harus paham terkait label pangan ini gitu ya, sehingga bisa juga nanti menjadi nilai tambah dari produk yang kalian buat ya, seperti itu. Nah, nanti silakan dibaca lebih lanjut. Sudah saya sematkan linknya, bisa di-download. Ya, jadi keuntungan dari kita membuat label, ya ada yang dari sisi produsennya, ada yang dari sisi konsumen. Tadi ya seperti sudah saya sebutkan, kalau kita sebagai produsen, artinya yang menyediakan produk, pastinya produk yang akan kita buat ya atau tawarkan ini memberikan nilai tambah ya, dan bisa juga menjadi salah satu strategi pemasaran ya. Ketika kalian membuat suatu produk gitu ya, satunya tidak ada label pangan dan satunya lagi ada label pangan, pasti yang lebih mudah ya untuk dibeli itu adalah yang memiliki label pangan ya. Apalagi sekarang konsumen kita juga sudah cukup kritis terhadap label pangan ini ya. Jadi lebih memilih ya pembelian keputusannya itu lebih memilih pada produk yang memiliki label pangan ya. Harus ada kadaluarsanya, komposisinya, informasi nilai gizi, berat bersih dan lain-lainnya. Nah, namun juga terkadang label pangan ini menyesatkan gitu ya. Jadi sebagai konsumen juga kita harus cerdas ya, yaitu teliti dalam membeli ya, paham bagaimana cara membaca label pangan, ya, perhatikan label pangan dan juga masa kadaluarsa ya. Kemudian pastikan juga produknya sudah terjamin mutu SNI ya, dan juga beli sesuai dengan kebutuhan ya, bukan keinginan. Sehingga dengan kita mengetahui label pangan, diharapkan konsumen juga dapat menjadi bijak ya dalam memilih pangan.
Nah, ini saya singgung lagi dengan 10 pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Pasti sudah baca ya, sudah browsing, sudah searching apa pesan gizi seimbangnya. Nah, ini yang akan saya highlight yaitu yang poin 8 karena kita hari ini akan berdiskusi terkait label pangan. Ya, jadi kita fokus ke poin 8. Artinya apa? Di dalam pedoman gizi seimbang ini tidak hanya terkait dengan makanan lauk pauk yang berprotein tinggi, makan sayur, buah, atau mengkonsumsi makanan pokok yang beragam ya, tetapi dengan kita membaca label pangan atau memahami label pangan dalam kemasan itu juga merupakan salah satu penerapan kita ya untuk menerapkan pesan gizi seimbang. Itu ya. Jadi memang pesan gizi seimbang ini menyeluruh ya, komprehensif. Jadi tidak hanya terkait dengan apa yang dimakan gitu ya, tetapi sebagai pengetahuan dan pemahaman label pangan pada kemasan itu juga termasuk dalam pedoman gizi seimbang. Ya, tadi definisinya sudah dijelaskan berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2012. Dan sekarang kita membahas apa saja ya label pangan itu. Yang pasti yang pertama ada nama produknya, ya, nama dagang, kemudian logo halal. Ya, sebenarnya logo halal ini juga sifatnya opsional karena tidak semua pangan ya bisa disertifikasi halal. Tetapi logo halal ini juga menjadi nilai tambah ya, karena mayoritas penduduk Indonesia juga beragama Muslim gitu, sehingga pasti mencari yang sudah terjamin kehalalannya dengan ditandai dengan logo halal ya dari BPJPH. Kemudian ada kode produksinya ya supaya kita tahu produksinya kapan gitu ya, sudah lama atau belum. Kemudian ada 2D 2 dimensi barcode yang nanti kalau kita scan melalui HP akan langsung ke situs BPOM-nya gitu ya, yang berisikan informasi-informasi dari produk tersebut. Kemudian cara penyimpanan ya, nama dan alat perusahaan, daftar bahan atau komposisi ya, kemudian yang pastinya ada informasi nilai gizi, ada informasi alergen ya, jadi bahan-bahan yang berpotensi menjadi alergi ya pada seseorang yang mengkonsumsinya. Kemudian berat bersih, nomor izin edar dan juga keterangan kadaluarsa. Dan yang akan kita bahas lebih lanjut adalah informasi nilai gizinya. Apa itu informasi nilai gizi? Ya, informasi nilai gizi adalah daftar kandungan zat gizi dan non zat gizi. Ya, jadi tidak hanya zat gizi, ya sudah kalian ketahui zat gizi itu ada makro, ada mikro. Ya, ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Tetapi informasi nilai gizi ini juga memuat komponen non gizi lainnya ya. Seperti apa? Seperti serat, gula, garam. Ya, itu bisa dicantumkan di dalam informasi nilai gizi. Ya, jadi daftar kandungan zat gizi dan non zat gizi pangan olahan sebagaimana produk pangan olahan dijual sesuai dengan format yang dibakukan. Jadi ada formatnya. Yang mengeluarkan siapa? Regulasinya yaitu BPOM, Badan POM. Informasi nilai gizi juga digunakan untuk dapat membandingkan dan memilih makanan atau minuman sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita paham bagaimana cara membacanya, kita bisa membandingkan satu produk lain dengan produk lainnya gitu ya. Misalkan ada 3 produk yogurt gitu ya. Nah, tergantung kita kebutuhannya apa. Apakah mencari protein yang lebih tinggi gitu ya, atau yang mencari lemak yang lebih rendah gitu. Nah, kita bisa membandingkan ketiga yogurt itu dengan cara melihat informasi nilai gizinya. Nah, informasi nilai gizi merupakan salah satu komponen yang wajib ya tadi dari sekian banyaknya label pangan olahan
yang wajib dicantumkan itu informasi nilai gizi. Yang kotak ini ya, pasti kalian sudah sering menemuinya gitu ya di kemasan pangan-pangan ya, baik itu makanan dan minuman yang kalian konsumsi. Dan di sini ada pengecualian ya terhadap produk-produk yang dikecualikan untuk dicantumkan nilai informasi nilai gizinya. Seperti kopi bubuk, kopi instan ya, kopi celup, perkopian ya, kemudian teh dan AMDK air mineral ya, kemudian air soda, rempah-rempah, bumbu, kondimen, cuka makan, ragi dan BTP. Ya, kenapa? Karena memang di dalam pangan yang disebutkan di sini memang tidak banyak komponen zat gizi makro ya dan mikronya tidak banyak ya. Yang lebih banyak adalah komponen bioaktif ya, dimana di informasi nilai gizi itu tidak dicantumkan ya untuk komponen bioaktif. Komponen bioaktif seperti apa? Seperti antioksidan ya, turunan dari antioksidan, polifenol, kemudian misalkan kalau kopi ya kafein dan lain-lain itu tidak dicantumkan. Nah, ada 3 regulasi di sini tentang kewajiban dalam pencantuman label pangan ya. Yang pertama dari Peraturan BPOM 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan, yang linknya tadi saya sematkan di awal. Keterangan tentang kandungan gizi dan atau non zat gizi wajib dicantumkan pada semua pangan olahan ya. Kemudian ada juga turunannya ya, BPOM 26 tahun 2021 khusus tentang informasi nilai gizi. Jadi setiap pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan pangan olahan wajib mencantumkan pada label ya. Jadi informasi nilai gizi ini sudah diwajibkan ya, sehingga khususnya juga buat kalian yang mungkin nanti ingin berusaha ya atau bekerja dengan orang lain, seharusnya bisa membantu untuk mencantumkan informasi nilai gizi pada label. Ya, kemudian peraturan yang ketiga terkait informasi nilai gizi yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil. Dan ternyata UMK juga ya, jadi tidak hanya perusahaan besar gitu ya atau yang skala besar, tapi yang UMK, usaha mikro kecil juga diwajibkan untuk mencantumkan informasi nilai gizi. Ya, jadi pada UMK atau kelompok-kelompok yang memang pemahaman tentang informasi nilai gizinya masih rendah, BPOM inilah yang akan membantu mereka untuk membuat informasi nilai gizinya ya, baik secara langsung ataupun melalui aplikasi ya. Jadi sudah bisa dibantu dengan aplikasi untuk merumuskan informasi nilai gizi pada suatu produk. Oke ya, kita masuk ke dalam zat gizi yang akan ditulis di dalam informasi nilai gizi ya. Ini kalian sudah paham ya bahwa kita tuh butuh energi dan zat gizi di setiap harinya, dan kebutuhan atau jumlahnya pun dapat berbeda ya. Sehingga kita perlu angka kecukupan gizi ya, supaya kita mengetahui kira-kira di dalam pangan tersebut atau produk tersebut seberapa cukup sih ya jika kita mengkonsumsi pangan tersebut. Nah, itu digambarkan oleh angka kecukupan gizi. Nah, ketika memilih atau akan mengkonsumsi pangan olahan, mungkin kalian bertanya gitu ya, kira-kira kalau kalian mengkonsumsi keripik, sebaiknya dihabiskan langsung atau bisa berapa kali makan sih? Gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa membacanya di informasi nilai gizi tadi ya. Namanya takaran saji dan sajian perkemasan. Ya, minuman sebesar ini dapat dibagi menjadi berapa porsi gitu ya. Kemudian jika dokter menyarankan untuk membatasi konsumsi gula, bagaimana mengetahui kandungan gula dalam produk?
Ya, ini semua informasinya akan ada di informasi nilai gizi. Ya, kemudian ini peringatan ya, jadi diperhatikan kandungan gizi makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, dan harus memiliki izin edar ya, dan wajib mencantumkan informasi nilai gizinya. Kayak ini contohnya, jadi di dalam suatu kemasan produk, biasanya kan ada dua sisi ya, atau misalkan kalau yang kotak berarti 4 sisi. Tapi secara keseluruhan ada 2 sisi, yaitu sisi depan namanya front of pack dan ada back of pack. Ini yang belakang ya. Jadi informasi nilai gizi yang di depan digambarkan secara singkat. Ya, biasanya ini kaitannya hanya dengan energi, kemudian GGL, gula, garam, dan lemak. Kenapa yang dicantumkan gula, garam, dan lemak? Karena ketiga komponen ini yang kaitannya dengan penyakit-penyakit degeneratif ya, seperti hipertensi, stroke, penyakit jantung, diabetes yang memang perlu diperhatikan lebih lanjut, sehingga dibuatlah informasi nilai gizi yang ada di depan sehingga lebih mudah dilihat ya. Kemudian yang bagian belakang ini informasi nilai gizi yang lebih lengkap. Ya, di sini diketahui takaran saji. Ya, takaran saji itu adalah seberapa banyak sih ciki yang kita konsumsi dalam sekali makannya. Ya, jadi tidak dalam 55 gram ini bisa saja dianjurkan untuk 2 kali makan gitu ya. Jadi tidak sekali habis. Nah, itu namanya sajian perkemasan. Kemudian ada komponen-komponen lainnya ya. Oke, nah dalam bentuknya juga ada 3 ya format dari informasi nilai gizi. Bisa berbentuk vertikal ya yang berdiri, kemudian ada yang tabular, dia memanjang ke samping, kemudian ada format linear. Dia tidak dalam bentuk tabel tetapi dalam bentuk paragraf. Yang intinya semua informasinya sama, hanya formatnya berbeda. Nah, ini juga tergantung dari bentuk kemasan si produknya gitu ya. Kalau kecil misalkan seperti misalkan beng-beng itu kan kecil ya, cukup kecil. Kalau memuat formatnya vertikal ya pasti tidak cukup dan tidak terlihat ya. Mungkin bisa menjadi pilihannya yang tabular dan linear. Begitupun juga dengan produk-produk lainnya ya. Jadi disesuaikan dengan bentuk kemasan. Namun komponen-komponen wajib yang harus ada di informasi nilai gizi itu harus tersampaikan gitu ya. Nah, komponen wajibnya apa nanti akan kita lihat. Nah, ini ya komponen dalam informasi nilai gizi harus memuat takaran saji ya. Takaran saji apa? Jumlah pangan olahan yang wajar dikonsumsi dalam 1 kali makan. Ya, dalam 1 kali makan dianjurkan 250 aja ya, saja ya. Padahal berat bersihnya itu 500 mili. Ya, sehingga dituliskan sajian perkemasannya itu 2. Jadi artinya misalnya ini produk susu ya. Misalkan produk susunya memiliki berat bersih 500. Dianjurkan takaran sajinya sekali makan yaitu hanya 250, artinya setengahnya saja. Ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam satu kotak susu ini, karena tadi beratnya 500 ml, berarti sajian perkemasannya 2. Ya, jadi dalam satu kotak susu 500 ml bisa dibagi menjadi 2 kali makan gitu ya. Nah, kemudian pasti ada energinya ya. Jadi perlu diingatkan bahwa jumlah zat gizi atau zat non-gizi yang tercantum di dalam informasi nilai gizi ini menggambarkan satu takaran saji saja. Ya. Jadi energi total susu 120 kilokalori ini buat atau per 250 ml. Jadi bukan 500 ml.
Ya, jadi energi, lemak, protein, karbohidrat, gula, garam yang tercantum di dalam informasi nilai gizi ini menggambarkan susu apa tadi contohnya susu ya. Susu per 250 ml ya. Jadi secara keseluruhan kalau susunya tadi 500 ml berarti energinya tidak 120 ya, tetapi 240 karena dikalikan 2 sajian. Begitu ya. Begitupun juga dengan lemak, protein, karbohidrat, gula dan garamnya ya. Kalau kalian langsung minum satu kotak susu itu ya berarti kalian mengkonsumsi proteinnya 2 gram gitu ya, karbohidratnya 56 gitu ya, gulanya 28, garamnya 40 gitu ya. Jadi perlu diingat bahwa informasi nilai gizi yang tertulis di dalam kemasan mengacu pada takaran saji gitu ya, bukan dalam satu kemasan utuhnya. Nah, kemudian di sini juga ada tadi ya, ini zat gizi dalam satuan gram, kemudian ada persen angka kecukupan gizi, yang artinya berapa banyak kontribusi zat gizi dalam satu takaran saji terhadap kebutuhan gizi sehari. Nah, ini ya, yang kalian pelajari sebelumnya, persen AKG, ya, tetapi nanti ada catatan bahwa persen AKG untuk pangan, ya, itu ada namanya ALG, acuan label gizi, ya, yang ada kelompok umum, kelompok anak, ibu menyusui, ibu hamil. Nah, kita akan menggunakan ini untuk menghasilkan persen AKG. Kemudian ada catatan kaki ya yang menjelaskan bahwa persentase yang dicantumkan dalam tabel itu berdasarkan kebutuhan energi kelompok umum. Nah, ini ALG-nya tadi. Acuan label gizi yang digunakan ya dibandingkan dengan kelompok umum ya 2150. Jadi kebutuhan energi setiap orang dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai tersebut ya. Jadi harus dicantumkan. Nah, ini penjelasan yang lebih rinci ya terkait dengan takaran saji ya sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya, yang intinya misalkan nih susu tadi ya, susu 1000 ml ya. Takaran sajinya di sini tertulis 250 ml. Artinya apa? Ya artinya dalam sekali minum ya dianjurkan hanya 250 ml ya. Sedangkan di dalam satu kotak susu ini ada 1000 ml, berarti dalam satu kotak susu bisa dihabiskan sampai 4 kali minum ya, atau di sini bahasanya 4 sajian per kemasan. Ya, kemudian sini ada nilai energi ya, energi total, kemudian energi dari lemak biasa atau lemak jenuh ya, yang menggambarkan satu takaran saji ya, jadi per 250 ml bukan 1000 ml. Nah, ini juga ya nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kalau gula ya, jadi gula dalam sehari itu acuannya tidak lebih dari 50 gram ya. Kalau natrium yang ada di garam tidak lebih dari 2000 mg ya. Kalau lemak total tidak lebih dari 67 gram. Nah, ini kaitannya dengan apa tadi? Ya resiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Nah, tadi juga fungsi dari informasi nilai gizi bisa sebagai perbandingan ya. Misalkan kalian ingin membeli sebuah susu lagi ya, contohnya ada 2 susu A dan B ya. Kemudian ingin melihat kandungan gulanya gitu ya. Ya kalian lihat saja di sini gulanya di informasi nilai gizinya. Yang pastinya takaran sajinya atau jumlah milinya itu harus sama sehingga bisa dibandingkan. Ya, yang A 12 gram, yang B 25 gram. Tentunya kalau kita concern dengan gulanya yang lebih rendah berarti kita memilih yang
produk A. Nah, ini penjelasan tadi tentang front of pack ya. Eh, apa namanya informasi nilai gizi yang ada di depan kemasan. Nah, ini ya. Intinya ini yaitu yang biasanya dicantumkan adalah yang kaitannya dengan GGL atau gula garam lemak. Karena gula tadi maksimal sehari hanya 50 gram, garam dalam hal ini natrium hanya maksimal 2000 mg dan lemak 67 gram. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Kalian harus paham juga ya GGL, gula garam lemak dibatasi sesuai dengan peraturan Kemenkes ya di tahun 2013. Ini ada panduan warnanya ya. Ada yang monokrom, kemudian ada yang berwarna, jadi lebih mudah dibaca gitu ya. Nah, terkadang informasi nilai gizi yang ada di depan kemasan, ya, yang ada contohnya seperti ini, namanya traffic lights, berdasarkan warna, ya. Jadi ada warna merah, orange, dan hijau. Ini menandakan ke apa ya, urgency dari kandungan yang ada di dalam pangan tersebut. Kalau merah, ya, ini satu reds ini lemak jenuh ya. Merah artinya dia sudah sangat tinggi ya kandungannya, sehingga warnanya merah. Kemudian yang medium ada lemak dan juga garam, di sini masih medium ya. Dan yang low ini sugar. Jadi kenapa dinamakannya traffic lights? Traffic lights itu kan lampu merah ya, yang ada di jalan. Ada warna merah, kuning, dan hijau, sehingga disebutnya traffic lights. Yang ini menandakan, dan ini juga lebih mudah untuk dilihat ya, karena pendekatannya dengan warna. Kalau misalnya merah itu kan biasanya ya sudah beresiko ya, danger gitu. Kemudian orange masih medium dan yang hijau masih aman ya, masih rendah. Nah, kemudian ada yang baru lagi ya, mungkin kalian juga sudah tahu ya, bahwa di kemasan juga sekarang ada beberapa kemasan pangan ada logo seperti ini ya. Namanya logo pilihan lebih sehat ya. Artinya kalau eh, ada suatu produk yang mencantumkan logo ini berarti bisa menjadi pilihan untuk dikonsumsi karena lebih sehat dilihat dari kandungan gula, garam, dan lemaknya ya. Jadi concern pemilihan lebih sehat ini kaitannya dengan gula, garam, dan lemak ya. Nah, ini ya penjelasannya. Produk dengan logo ini berarti memenuhi kriteria lebih sehat berdasarkan pembatasan kandungan gula, garam, dan lemak. Kenapa sih harus ketiga ini? Ya tadi kaitannya dengan penyakit-penyakit degeneratif yang memang sekarang banyak sekali terjadi di Indonesia ya. Nah, ini penjelasan sedikit terkait informasi nilai gizi yang untuk usaha mikro dan kecil ya. Jadi sebenarnya pencantuman informasi nilai gizi ini bisa berdasarkan hasil analisis zat gizi yang secara langsung dilakukan di lab ya, seperti Proximat atau vitamin, mineral dan lainnya gitu ya. Bisa juga pendekatan dari TKPI ya. Tetapi UMK ini sering memiliki keterbatasan ya, baik itu dana, waktu, alat, dan lain-lainnya untuk menganalisis laboratorium. Sehingga di peraturan BPOM nomor 16 tahun 2020 dideklarasikan bahwa pencantuman tabel ING itu untuk UMKM tidak harus melakukan analisis laboratorium. Jadi bisa melalui pendekatan dari jenis dan deskripsi pangan olahan yang serupa ya. Kemudian di sini juga sudah tertulis kandungan gizi pangan olahan serupanya. Jadi kita bisa menggunakan informasi nilai gizi atau kandungan zat gizi ini ya. Dan di sini juga sudah tercantum takaran saji pangan olahannya. Jadi kita bisa melalui pendekatan yang sudah diatur dalam BPOM ini ya. Nah, di sini banyak sekali pangan-pangan olahan yang sudah
ada ya kandungan zat gizinya. Nah, ini ada 163 jenis pangan UMK yang wajib mencantumkan informasi nilai gizinya. Nah, nanti bisa dibuka ya keputusan Kepala BPOM yang terkait dengan jenis pangan UMK ya. Sehingga di sini kalau kalian tidak bisa menganalisis lab ya, kedepannya tidak bisa analisis lab lebih lanjut, bisa dengan pendekatan TKPI juga sih sebenarnya ya. Kalau tidak bisa lagi, baru melihat pangan-pangan yang serupa yang sudah terdaftar di keputusan BPOM ini. Ya, jadi sebenarnya yang tadi dijelaskan informasi nilai gizi untuk UMK, usaha mikro kecil, itu sudah ada fasilitas aplikasinya gitu ya. Jadi bisa untuk mencetak informasi nilai gizi untuk UMK ya. Nah, ini kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut, ya di sini sudah ada tutorialnya dari BPOM itu sendiri terkait dengan bagaimana cara mencetak informasi nilai gizi secara mandiri. Ya, ada yang untuk pangan umum, ada yang pangan campuran, ada yang pangan assorted. Jadi berbeda gitu ya langkah-langkahnya. Atau untuk UMK juga bisa. Ya, jadi BPOM ini memudahkan para pelaku usaha agar dapat mencantumkan informasi nilai gizi pada produknya. Karena tadi sesuai peraturan, informasi nilai gizi harus atau wajib dicantumkan. Gitu ya. Baik, apakah ada pertanyaan ya? Jika ada pertanyaan bisa eh, disimpan dulu ya untuk kita diskusikan di pekan depan, pertemuan terakhir kita. Atau kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di LMS ya, sudah saya buka forum diskusinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke praktikum ya atau responsi terkait dengan informasi nilai gizi ini ya. Kita akan mencoba membuatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.